Baik para jamaah sekalian, masih ada beberapa waktu untuk kita dalam majelis kita ini. Kami persilakan dan alhamdulillah dipersilakan oleh guru kita bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya mengenai materi hari ini ataupun masalah yang lain. Kami persilakan bapak-bapak, kami persilakan mengenai masalah tazkiyatun nafas, atau ibu-ibu kami persilakan langsung ya yang ada di pojok sana. Tidak lupa langsung sebelum bertanya sebutkan nama dan langsung ke fokus pertanyaannya. Kami persilakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yoyoh dari Utan Kayu. Yang ingin saya tanyakan Pak Lukman, kan di dalam surat Al-Baqarah itu perintah Allah hanya dirikanlah sholat, tunaikan zakat, yang artinya seperti itu. Tapi di surat Al-Mu'minun, kalau tidak salah ya, ayat berapa saya lupa, itu kita kayaknya dituntut untuk khusyuk, karena orang-orang yang khosyi'un itu adalah orang-orang yang menang. Nah, bagaimana kiat ini agar kita mencapai apa yang di surat Al-Mu'minun itu? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita rampung satu penanya lagi, tadi ibu-ibu yang di sop pertama. Satu dulu ibu tadi udah nunjuk. Ya, kami persilakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nelly, saya mau tanya mengenai sholat suruk itu apa ya Ustadz ya? Saya pernah dengar, apakah itu kalau nggak salah di antara, kalau salah saya tolong diperbaiki, kalau nggak salah itu antara jam habis sholat subuh 1 jam setelah sholat subuh kalau nggak salah. Itu waktu sholat suruk namanya. Oh, waktu sholat suruk. Ya. Suruk apa? Saya juga nggak begitu. Tolong dikoreksi. Iya, waktu suruk ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, satu lagi bapak-bapak tadi ada yang mewakili, kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari Rawamangun. Terima kasih Ustadz. Saya akan coba menanyakan masalah tauhid. Di dalam surat Al-Ikhlas itu bahwa Allah menyampaikan bahwa Allah tidak walam yakulahu kufuwan ahad, tidak sama dengan yang apa yang kita akan pikirkan atau tidak ada satupun yang menyamainya. Pertanyaan saya adalah ketika kita tadi Ustadz menyampaikan bahwa manusia itu berjarak atau dengan Allah itu ada jaraknya begitu. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa sesungguhnya tauhid kita itu betul-betul di dalam qadar yang benar begitu. Baik. Jadi tauhidnya bagaimana Ustaz? Jadi itu aja yang iya, ibadahnya biar jarak, tidak ada penghalang jarak begitu kan. Terima kasih. Mengenai tauhid. Baik Pak Kiai, ada 3 penanya, mungkin langsung dipaparkan. Kami persilakan. Terima kasih Ibu. Jadi di dalam ayat mengenai perintah sholat dalam bentuk perintah ya, fi'il amar kalau di dalam ilmu gramatika atau ilmu nahwu itu tidak ada kata khusyuk sebagai fi'il amar, khusyuk sebagai kata perintah di Al-Quran itu. Nah, seluruh perintah tentang sholat selalu dengan menggunakan kata aqoma. Ada aqimis sholah, ada iqomatis sholah, wa muqimis sholah, yuqimunas sholah, semua dengan menggunakan kata koma yang artinya menegakkan. Perintahnya tegakkanlah. Tapi kalau orang bisa khusyuk, diberi prize, diberi hadiah, diberi makom oleh Allah, namanya khosyi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khosyi'un bukan fi'il amar tapi di situ. Ada anjuran tapi tidak dalam bentuk fi'il amar, misalnya antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah misalnya, tapi tidak ikhsya'u, tidak.
Karena Allah tahu betapa khusyuk itu sangat sulit. Dan manusia tidak pernah bisa mampu memprogram khusyuk. Wah, manusia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat nggak bisa. Saya mau khusyuk, kadar khusyukku nanti sekian, volumenya sekian, kira-kira saya benar-benar sudah final dengan khusyuk, jam sekian, pas saya sujud, pas saya ruku, nggak bisa. Karena khusyuk itu mauhibah ilahiyah, anugerah ilahi. Manusia hanya bisa membangun, menyiapkan wadahnya khusyuk, wadahnya saja, terserah Allah. Tapi pas di Allah pas, oh ini wadahnya segelas, saya kasih khusyuk segelas. Tapi manusia juga tidak bisa menentukan yang segelas yang akan diberikan oleh Allah ini es, apa teh, apa kopi, apa jamu. Allah. Kita juga gak bisa memprogram. Nanti saya menyiapkan wadah ini, nanti khusyukku pasti yang rasa yang seperti ini. Makanya ibu-ibu ketika sholat merasa bisa khusyuk misalnya, jangan sampai kita klaim, tadi saya khusyuk banget. Loh jangan, ya. Besok akan ada lebih khusyuk dari itu loh besok. Minggu depan akan ada rasa yang lebih dari itu. Makanya jangan kita membuat finalisasi ya terhadap proses kekhusyukan kita dengan Allah. Apa itu? Jadi bagaimana kembali bahwa kalau kita siapkan saja diri kita menghadap Allah ya, hudur, hadir. Jangan lupa ada ridho dan tawakal ketika beribadah. Orang menghadap Allah harus dengan hati yang rela. Jangan dengan hati yang dipenuhi oleh nafsu. Nanti tidak diterima oleh Allah. Kamu menghadapku jangan dengan nafsu lah. Gitu loh. Kira-kira begitulah, gitu ya. Loh, saya sudah sholat, sudah benar, sudah ini. Ya Allah kok belum khusyuk ini. Tetap harus ridho, ya Allah. Aku ridho saat ini belum Engkau khusyukkan. Ridho ya Allah. Malah itu dibuka oleh Allah. Tiba-tiba dibuka itu nanti. Tiba-tiba kita jadi hadir banget rasanya. Karena ridho, harus ada ridho. Nah, itu. Jadi jangan ngotot juga menghadap Allah itu. Ya, itu. Kemudian ibu tadi syuruk, salat syuruk. Para ulama menyebut ada dua. Satu itu bisa disebut sholat duha, juga bisa disebut sholat syuruk. Waktunya sama, yaitu ketika terbit matahari syuruk, kira-kira diperkirakan 2 meter ya, 1 tombak kalau orang bilang dulu ya. Matahari diperkirakan kira-kira 2 meter begitu ya kelihatannya. Nah itu kita disunatkan sholat syuruk atau dimulainya sholat duha. Silahkan nawa itu sholat syuruk boleh, nawa itu sholat duha boleh. Itu saja ya. Kenapa disebutkan orang sholat duha kok banyak dimudahkan rezeki oleh Allah? Janganlah kita ketika sholat duha ada persepsi, wah ini nanti rezeki banyak. Jangan malahan. Allah memudahkan rezeki itu karena pada pagi hari ketika syuruk ya, kalau kira-kira kita itu jam 6 lebih lah ya, itu semua orang berburu dunia, seluruh dunia. Wah berburu, berangkat semua berburu dunia. Loh ini kok ada yang berburu Allah ini, 1-2 orang ini. Ini yang diperhatikan oleh Allah. Hal yang sama ketika di malam hari semua orang tidur. Loh ini kok ada yang berdiri menghadapku. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Aku ijabahi doanya. Nah, ya, kalau sholat duha jangan pernah punya persepsi biar banyak rezeki, ya. Yakin saja pada Allah, yakin kita. Kita sudah dibeli oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah dunia akhirat. Orang beriman itu sudah, bukan belum. Kemudian bagaimana bertauhid yang benar, ya, bertauhid yang benar. Jadi kalau kita itu
Sebenarnya Allah al-muhit, muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Itu berarti tidak satu pun yang menyertai Allah. Tidak ada yang menyertai Allah, itu tidak ada. Jangan pernah kita punya persepsi, Allah di sana disertai oleh ini, itu makhluknya ini dan itu. Tidak. Allah tidak pernah disertai apapun. Kenapa? Karena Allah menyertai apapun. Kalau Allah menyertai apapun, tidak satu pun yang tersisa dari seluruh makhluknya. Walaupun detail-detail sampai dalam, sampai atom, sampai darah, itu disertai oleh Allah. Jadi berbeda dengan pandangan para filosof. Para filosof yang berkeyakinan dengan adanya Tuhan, menurut dia Allah itu hanya nabuh gong saja, dung gitu. Selanjutnya itu Allah nggak ada urusan katanya. Itu nasibnya terserah alam, terserah manusia, hidup mati terserah manusia katanya. Allah nggak ada urusan. Tidak, Allah menyertai segalanya semuanya. Nah, tapi segalanya tidak bisa menyertai Allah. Allah yang menyertai kita. Kesadaran. Nah ini praktek tauhid. Ada beriman, ada mempraktekkan iman. Anda tadi menyebut surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Itu namanya beriman. Nah, mempraktekkan iman gimana ya? Kalau aku sudah tahu Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung, lalu ngapain saya harusnya? Nah, ini namanya praktek iman. Bagaimana cara lebur dalam keesaan Allah? Bagaimana caranya bergantung hati kita ini gak putus-putus dengan Allah? Begitu, ini mempraktekkan tauhidnya as-samad, tauhidnya al-ahad. Lalu Nabi ngajari supaya kamu Allahus samadmu gak hilang. Kamu berzikir. Ayat Al-Quran memerintahkan kita zikir terus menerus supaya kita bergantung terus pada Allah. Nah, ini hati kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak satu pun yang bisa menyamai. Nah, itu artinya apa? Jangan sampai kita menyebut Allahu Akbar itu akbarnya bergeser. Contohnya, kayaknya Allah itu di surga sana, di aras sana, bersemayam, duduk di sana. Saya untuk menempuh bertemu dia ini harus melampaui ruang, waktu, dimensi ini, baru ketemu Allah. Ada jarak antara kita dengan Allah. Kalau ada jarak antara kita dengan Allah, maka jarak itu pasti lebih besar daripada Allah. Dan jarak itu bisa menguasai Allah pasti. Jadi memang tidak pernah ada jarak itu. Ya. Jadi kenapa ya? Kok aku membayangkan? Itu bayangan khayalan kita sendiri sebenarnya. Khayalan saja itu. Ya, manusia itu kalau berkhayal luar biasa tuh. Ya, dan itu bisa menimbulkan kekuatan luar biasa dari khayalan itu. Contohnya apa? Hipnotis, sihir, itu bermula dari khayalan semua. Yang dikristalkan menjadi kekuatan, tapi kekuatannya kekuatan zulmah, kekuatan gelap. Dulu sedikit pernah saya singgung, dan itu muncul dari apa yang disebut aku. Iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat, lebih ini daripada Adam kemarin sore yang baru lahir, bahan bakunya cuma dari lempung. Fir'aun mengatakan akulah Tuhan yang paling tinggi. Dua keakuan ini berkolaborasi menjadi satu kekuatan, ya. Dan ini dielaborasi juga untuk menjadi sistem pendidikan manusia modern. Coba selalu aku bisa, aku mampu, aku berdaya, aku hebat. Memang hebat nanti, tapi gelap. Anda saja mengatakan aku hebat, satu kata mungkin durasinya beberapa detik. Ketika kita mengatakan kalimat seperti itu,
pada saat yang sama, sekian detik juga kita kehilangan Allah sebenarnya. Allah di mana ya kok aku katakan aku hebat beberapa detik tadi. Nah, kita sedang blank tadi, ya. Jadi makanya kita terus menerus mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tadi mengucapkan aku berapa kali ya Allah. Astagfirullahaladzim. Untung kita ini beriman. Kalau nggak beriman, mungkin keakuan tetap muncul sebagai kekuatan besar dalam diri kita. Kita pun diobati oleh Allah saking cintanya. Hambaku, kamu tadi kepleset ya. Ayo ke sini. Baca istighfar ya. Aku terima dengan terbuka. Luar biasa itu. Nah, saya kira itu Bapak sekalian, mohon maaf. Wa'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita berdoa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna bi rasulillah jamil khairal hayat wa ba'dal mamat wa tsabbit qulubana bil iman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsik abadan abad rahman rahimin wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ridha wal afiyata wal maghfirah wal barakah wal manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.